Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Izati. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang lambang negara Indonesia. Pernah nggak sih kalian lihat Garuda Pancasila di sekolah, di gedung pemerintahan, atau nggak di buku-buku pelajaran? Tapi penasaran sebenarnya dari mana asal-usul lambang negara itu gitu. Nah, hari ini kita bahas sejarahnya. Different but still one. Harmonize differences, strengthen unity. For a strong Indonesia. Jadi gini, setelah Indonesia merdeka tahun 1945, para pendiri bangsa sadar kalau negara yang baru lahir ini butuh identitas, bukan cuma bendera sama lagu kebangsaan, tapi juga lambang negara yang bisa mewakili jati diri bangsa. Akhirnya sekitar tahun 1946 sampai dengan 1947, pemerintah mulai mikir serius tentang lambang negara. Tapi proses resminya baru terjadi di tahun 1949, pas Indonesia lagi heboh ikut konferensi PBB. Jadi intinya kita lagi nyusun ulang untuk bentuk negara dan lambang negara jadi salah satu syarat penting. Lalu dibentuklah sebuah panitia perancang lambang negara. Ketua timnya adalah Sultan Hamid II dari Pontianak. Beliau bukan sembarang orang, dia punya bakat seni sekaligus pengetahuan simbolik yang kuat. Sultan Hamid pun mulai merancang konsep awal lambang yang menggambarkan Indonesia sebagai bangsa besar, kuat dan juga berdaulat. Ia juga mengambil inspirasi dari Garuda, burung mitologi dalam budaya Nusantara yang sejak lalu dianggap sebagai simbol kekuatan dan keberanian. Tapi jangan salah, konsep awalnya nggak langsung diterima ya. Soalnya saat itu ada banyak diskusi, revisi, dan juga perdebatan. Nah, mulai di tahap ini, Bung Karno juga ikut nimbrung. Beliau memberi beberapa masukan penting, salah satunya tentang desain burung Garuda supaya lebih sesuai dengan budaya Indonesia dan tidak mirip lambang-lambang negara yang lain. Desain awal Garuda dianggap terlalu barat, akhirnya bentuknya diubah jadi lebih tegap, punya sayap, mengembang dan tampil dengan karakter khas Nusantara. Termasuk juga revisi pada tameng, jumlah bulu sampai posisi kaki dan cengkramannya gitu. Bung Karno juga menegaskan bahwa lambang negara harus mencerminkan Pancasila sebagai dasar negara. Itu sebabnya tameng di dada Garuda itu memuat 5 simbol Pancasila. Kalau kita perhatikan, Garuda Pancasila itu penuh makna. Jumlah bulu sayap, ekor, dan leher disesuaikan dengan tanggal proklamasi 17 Agustus 1945. Dan tameng di dada melambangkan perlindungan dan persatuan. Lalu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas adalah simbol kelima sila Pancasila. Jadi garis tebal di tengah tameng juga melambangkan Indonesia yang mempersatukan banyak pulau. Dan tentu saja pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, semuanya itu dirancang dengan detail supaya mencerminkan karakter bangsa Indonesia. Setelah melewati proses panjang dan beberapa kali revisi, akhirnya pada 11 Februari 1950 desain lambang negara resmi diterima oleh pemerintah dan dipakai sampai sekarang. Sejak saat itu, Garuda Pancasila jadi simbol resmi negara yang ada di paspor, sekolah, kantor, dan juga pemerintahan sampai sekarang, dan juga sampai ke mata uang. Itulah sejarah singkat dari Garuda Pancasila, lambang kebanggaan kita semua. Semoga bikin kalian makin cinta sama tanah air dan ngerti makna keren di balik simbol negara kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.